wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa. Bertemu kembali dengan saya Cahya Karnila di acara dialog interaktif mengenai pembelajaran daring selama pandemi. Di sini saya bersama dengan siswa SMA 1 Simo yang menjadi pelaku di acara siang ini. Selamat siang Fani. Menurut kamu nih, apa nih efek dari pembelajaran daring selama di pandemi ini? Hai, perkenalkan sebelumnya nama saya Fani. Saya dari pelajar SMA 1 Simo. Adakah efek dari pembelajaran daring? Ya pasti ada Kak. Sebab apa ya? Ini kan kita selama pandemi tidak pernah memasuki sekolah kan ya. Jadi kita itu harus benar-benar lebih menggiatkan diri di rumah gitu. Kita nggak boleh kewalahan ataupun berhenti ya dalam mengikuti pembelajaran di rumah saja ini. Dan apabila kita itu lengah sedikit saja, kita akan ketinggalan materi. Maka dari itu Kak, sebagai siswa ya tentunya kita harus lebih memfokuskan dan menitik beratkan pada sistem pendidikan yang ada di rumah ini. Jadi kalau efek daring itu pasti ada juga sih. Ada enaknya, ada enggaknya gitu. Itu pasti ada. Kemudian pernahkah di SMA Negeri 1 Simo mengadakan luring di masa pandemi ini setelah PPKM turun? Dan ada nih jadwal dari sekolah yang mana PPKM ini sudah turun ya menjadi level 2. Jadi mau tidak mau harus ada pembelajaran luring. Dan itu ternyata dari sekolah saya nih SMA 1 Simo nih cuman dipilih dari domisili tempat tinggal yang tergolong dekat dari sekolah gitu, dan mereka harus memenuhi syarat sebelum mereka memasuki tatap muka ini seperti vaksin dan sanggup menaati protokol kesehatan gitu. Dan dari SMA aku nih banyak banget yang deket ya, lumayan deket sih, dan mereka juga harus disaring kembali ketika mau mengikuti pembelajaran daring luring nih. Jadi mereka juga harus menyiapkan syarat-syaratnya. Dan ini pertanyaan yang terakhir ya Fani ya, menurut kamu nih hikmah yang dapat diambil dari sekolah daring dan pesan-pesan buat yang sedang menyaksikan acara ini apa ya? Kemudian ada lagi nih hikmah ya dari daring dan pesan-pesan buat temen-temen nih. Ada hikmahnya tuh teruslah belajar ya meskipun itu dari rumah, karena itu sudah menjadi peraturan yang dibuat sebelum masa pandemi ini supaya musibah COVID-19 ini segera berakhir dan mereka harus benar-benar giat di rumah saja gitu. Dan mereka itu juga ada tugas-tugas yang harus diberikan nih, dan mereka harus memakai media apa saja dari sekolah tentukan seperti Google Meet, Google Classroom, via grup, ada lagi YouTube dan video-video yang lain dari ibu guru nih. Dan pesannya jangan pernah malas, dan pesan-pesannya itu pokoknya jangan pernah malas dan juga jangan pernah berhenti mengikuti pembelajaran ya meskipun dari jarak jauh atau dari rumah ya. Kita harus prihatin dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Dan pastinya kalau daring itu ada sesi positifnya, ada sesi negatifnya gitu. Kalau sesi positif nih kita lebih aman di rumah karena memutus rantai penularan COVID. Tapi kalau sesi negatifnya nih kita semakin kecanduan lebih sering memegang handphone ataupun media yang lain untuk mengikuti daring ini. Dan itu harus bisa dikontrol, jangan sampai kita lengah sedikit pun ketika masa pandemi. Intinya seperti itu Kak. Oh, berarti dapat disimpulkan ya dari beberapa jawaban dari Fani ini mengenai pembelajaran daring di rumah nih. Ada beberapa hikmah dan juga ada beberapa efek yang disebutkan Fani tadi.
dan mereka harus menggunakan aplikasi yang harus di-download dan itu akan dipakai selama pembelajaran di rumah saja, dan mereka itu harus benar-benar aktif untuk mengikuti pembelajaran daring di rumah gitu. Dan mereka harus berantisipasi dan merespon apa yang mereka terima dari guru mereka dan apa penjelasan dari guru mereka, dan mereka harus benar-benar eh, prihatin atas kondisi yang saat ini mereka jalani. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi sekilas dialog saya bersama dengan Fani ya, siswa dari SMA Negeri 1 Simo. Dan cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.